Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi amin. Faslun. Asbabut tayammumi salasatun. Faqdul ma'i wal maradu wal ihtiyaju ilaihi li atashi hayawanin muhtaramin. Ini sebagian yang akan saya jelaskan. Asbabut faslun tining kak den toh fasol. Asbabut tayammumi tining banyak sebab tayammum. Salah satun kak den toh telok. Kenapa pakai muannats? Karena mufrad ma'dudnya yaitu asbab ini adalah muzakkar. Sababun, sababani, asbabun. Seandainya mufrad ma'dudnya itu adalah muannats, maka adatnya itu harus muzakkar. Jadi adat, jenis adat muzakkar apa muannats itu ditentukan oleh mufradnya ma'dud. Mufradnya ma'dud itu muzakkar apa muannats? Jika muzakkar maka adatnya harus muannats. Jika muannats isim mufrad ma'dudnya itu maka adatnya harus muzakkar biar bisa kawin, biar bisa hamil gitu. Istilahnya guru saya tuh begitu. Jadi ini resep dari guru saya Syekhuna Muhammad Hariri Rais. Mun mufrad ma'dud teriya bebini maka adatnya kutu laki. Mun mufrad ma'dud laki maka adatnya kutu bini sekadin toh tebuna. Jadi ini sababun maka harus salah satu, bukan salasun. Kalau mufrad ma'dudnya itu muannats maka adatnya harus muzakkar. Contohnya seperti apa mufrad ma'dud yang muannats? Banyak. Bukan asli perempuannya tapi hanya jenis ya, hanya jenis muannats atau muzakkar. Faqdul ma'i ada 3. Faqdul ma'i ropana tada nai wal maradu ban sake wal ihtiyaju ban ekabutona ban ngabutu aki ilaihi dakain li atashi hayawanin karena pelkaan keban muhtaramin se'emul jaki syara. Sebab tayammum, hal-hal yang bisa diperbolehkan seseorang untuk tayammum ada 3 macam. Yang pertama, tidak ada air, baik di saat ia bepergian, perjalanan, atau ia berada di rumahnya, di sekitar rumahnya. Berarti ia sudah mendengar kabar dari warga sekitar bahwa tidak ada air di daerah sini ataupun di tempat-tempat yang sepenglihatan, sepengabesan, dalam jarak jangkauan mata memandang, mata melihat di barat. Sampai mana batasan mata ini memandang wilayah bagian barat, sampai di sana kita wajib mencari air. Kalau memang ada, tidak boleh kita tayammum. Demikian pula di timur, demikian pula di selatan, di utara, ataupun di atas, di bawah. Di atas ini bagi orang yang di bawah permukaan gunung, bagi orang yang di bawah bukit, di bawah bukit. Kalau di atas gunung maka di bawah.
Memang di atas tidak ada air, tapi di bawah gunung ada. Sedangkan jangkauannya cukup mudah, tidak begitu melelahkan perjalanannya, atau tidak sampai menghabiskan waktu sholat. Maka hal ini wajib. Kalau sampai menghabiskan waktu sholat atau cukup melelahkan, maka inilah sudah cukup untuk bertayamum. Jadi tidak ada air itu tidak harus ada di rumahnya, tidak harus. Jadi dia ngebor air ketika di rumahnya airnya mampet misalnya, maka ini tidak bisa dijadikan ukuran untuk bolehnya bertayamum. Ya harus ke tetangganya. Kalau ada jualan air misalnya, ada air dijual, harus beli. Tapi kalau ngerasa ini sengkau, izin, malu kalau mau minta karena tidak ada yang jual air, maka tidak apa-apa, tidak usah minta. Kalau memang segan, karena memang azmil minnah atau izomil minnah, rajina protangan mun minta aing. Apa ya, besarnya jasa mereka kepada kita, atau kita merasa sangat malu, izomil minnah, sangat malu untuk meminta. Maka walaupun ada air di sekitar kita, tapi kita malu untuk meminta, merasa sangat segan, maka tidak apa-apa kita kemudian menggantinya wudhu itu dengan tayamum, berarti mencukupi syarat faqdul ma, tidak ada air. Yang kedua, wal maraduh, sakit ini adalah sakit di mana di anggota wudhu yang 6 ya, yang 5, wajah 1, tangan 2, sebagian kepala 3, kaki 4. 4 anggota wudhu ini kalau memang oleh dokter kita tidak boleh terkena air wudhunya. Kalau sampai terkena, kita tidak boleh terkena air. Semisal wudhu kan pasti terkena air. Kalau terkena air maka akan tambah parah itu penyakit, atau setidaknya ia akan semakin lama untuk sembuhnya. Maka ini sudah mencukupi syarat untuk tubihut tayammum, membolehkan bertayamum. Asalkan dokter ahli, dokter yang memang sangat paham, dokter spesialis lah, spesialis kulit atau spesialis penyakit yang diderita. Nih. Jadi tidak ada air, dan juga ada air tapi dalam keadaan sakit yang tidak diperbolehkan menyentuh air. Memang banyak penyakit kulit macam-macam itu, ada gatal-gatal itu, kalau keseringan air, keseringan lembab kulit kita, tidak sembuh-sembuh itu penyakit gatal-gatal itu. Gitu. Kemudian yang terakhir, wal ihtiyaju ilaihi li atashi hayawanin muhtaramin. Ada air cukup untuk kita ambil wudhu. Cukup kan air untuk wudhu itu ya minimal 1 gelas lah, 200 mili. Gelas aqua AMDK itu, aqua kok nyebut merek. Gelas apa itu, AMDK, air minum dalam kemasan. Lah seperti ini cukup untuk wudhu. Cukup ini untuk wudhu bagi orang-orang yang normal. Kalau orang-orang yang was-was atau yang anyang-anyangan atau yang macam-macam itu, ya jangankan 1 gelas itu, 1 gayung pun, sak ciduk pun, secanteng tak mendeng, gak mendeng. Nah ini misalnya ada 1 gelas atau 2 gelas, 1 gelas lah, 1 gelas ada, kemudian ada hewan yang dimuliakan oleh agama, ia merasa haus, seandainya tidak minum, ia dapat dimungkinkan, hampir dipastikan ia akan mati tergeletak, tewas seketika, atau dalam beberapa jam tewas. Bagaimana ini?
maka kita boleh bertayamum. Air yang kita temukan untuk wudhu itu rencananya kemudian wajib kita berikan kepada hewan itu. Hifdzur ruh muqaddamun ala ghairi. Menjaga nyawa, walaupun bukan nyawa kita, apalagi nyawa kita, nyawa orang, apalagi nyawa orang, nyawa hewan pun, nyawa binatang pun tetap didahulukan daripada hanya sekedar kita gunakan untuk wudhu. Apa saja binatang yang dimuliakan oleh syara, apa saja hewan. Hewan itu kan mustamalun alal insan wal bahaim, termasuk bahkan anjing pun hewan muhtaram. Bisa jadi anjing. Jadi apa saja yang kriteria hewan muhtaram itu, ada yang dari manusia, ada yang dari binatang. Karena manusia itu hakikatnya adalah hayawan atau hewan. Cuma hayawanun natiqun, hewan yang dapat berbicara dengan jelas. Itulah manusia. Itu bedanya cuma. Dan punya akal, difungsi akalnya. Kalau meski hanya punya akal tapi gak berfungsi, pak segaben, sepolo secina, 12 selusin. Musuh binatang, na'udzubillahi min dzalik. Laulal ulama la saran nas kal bahaim, katanya sebuah hadis, seandainya tidak ada ulama maka manusia itu layaknya binatang. Untung kita ada ulama. Jadi ketika kita ada ulama yang berpolitik, ulama yang istiqomah mengajar di pesantren, di madrasah, ulama yang mengajar di pengajian-pengajian giliran rumah-rumah tetangga, atau ulama yang menjadi pejabat-pejabat, itu semuanya punya niatan baik insya Allah. Janganlah kita kemudian menyinggungnya atau buruk sangka, negative thinking kepada beliau-beliau. Karena laulal ulama la saran nas kal bahaim. Semoga bermanfaat. Jadi kriteria apa saja hewan yang muhtaram, hewan yang boleh didahulukan, hewan yang dimuliakan oleh agama, hewan manusia yang dimuliakan oleh syariat, manusia yang dimuliakan, binatang yang dimuliakan oleh syariat, binatang yang muhtaram yang sampai boleh kita berikan air wudhu kita untuk mereka. Apa saja? Insya Allah dalam sesi selanjutnya. Sebentar lagi. Insya Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.